Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melihat Selumbar, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Yesus tidak melarang kita untuk melihat selumbar atau seserpih kayu di mata orang lain. Hanya saja kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Kita harus menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi pandangan kita. Keegoisan, niat jahat, dan pikiran yang sempit. Yesus memberikan batasan dengan menyatakan, "Jangan menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Jabatan sebagai hakim tidak menjamin bahwa seseorang tidak menjadi terdakwa. Beberapa hakim terbukti bersalah dan harus dihakimi oleh hakim yang lain. Apakah kita tidak boleh menilai orang lain? Yang dikecam dan dicela Yesus bukan tindakan menilai orang lain, melainkan menilai dengan cara yang salah. Bukan tindakannya yang sedang dipersoalkan di sini, melainkan cara tindakan itu dilakukan. Bacaan hari ini mengajak kita mawas diri untuk tidak menilai orang atas cara yang keliru. Apakah kita seringkali menghakimi orang di sekitar kita? Apakah kita lebih baik dari mereka? Hari ini marilah kita mengubah diri dengan berpikir lebih positif terhadap orang lain. Saudara-saudari terkasih, seorang guru menilai peserta didiknya. Seorang manajer menilai staf di bawahnya. Orang tua menilai anak-anaknya. Kita boleh menilai orang lain,
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita, asalkan dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang salah atau cara yang keliru. Saudara-saudari terkasih, penghakiman adalah hak Allah, dan manusia tidak memiliki kewenangan apapun. Di hadapan Allah, kita memiliki kelemahan dan kekuatan karena kita diciptakan Allah sama adanya. Maka sikap mengadili sesama adalah tindakan yang kurang terpuji karena kita mengambil alih kewenangan Allah. Allah yang berhak untuk menentukan siapa yang baik dan siapa yang jahat, siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita manusia hanyalah pelaku kehendak Allah dan bukan pemegang kewenangan mengadili atau menghakimi. Hidup keagamaan yang benar adalah melakukan kehendak Allah. Kita diminta oleh Allah untuk mawas diri, hidup tanpa melihat sesama apakah perilaku mereka itu benar ataukah salah. Ketika kita menghakimi sesama, rasakan penderitaan mereka akibat perbuatan kita itu. Berdoalah bagi mereka dan mohonlah sikap rendah hati pada Allah agar kita tidak mudah tergoda untuk menghakimi ataupun mengadili orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita menuduh Allah tidak bertindak adil ketika kita mengalami malapetaka, kesulitan, permasalahan, serta kemalangan. Dalam situasi-situasi seperti itu, kita tergoda untuk menuduh Allah, untuk menilai dan menghakimi Allah bertindak tidak adil. Ketika salah seorang dari keluarga kita ada yang meninggal, kita menyalahkan Allah. Kenapa sampai anggota keluarga kita itu meninggal? Tambah lagi, meninggal karena COVID-19. Karena virus corona, Allah memang tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Allah tidak bisa disalahkan secara pikiran manusia. Allah adalah kasih. Kepada kita hendaknya menyerahkan diri pada rencana dan kehendaknya. Namun tidak jarang, justru kita berkeras hati agar Allah mau menuruti rencana dan kehendak kita. Bukankah itu keliru? Bukan Allah yang harus menuruti rencana dan kehendak kita. Akan tetapi kitalah yang harus mengikuti rencana serta kehendak Allah. Apakah selama ini kita sudah menahan diri untuk tidak menilai dan menghakimi orang lain dengan sikap yang salah? Marilah
kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami, karena sering kami menilai dan menghakimi orang lain sesuai dengan ukuran kami. Semoga kami lebih mawas diri dan menerima kenyataan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami dengan ikhlas. Kuatkanlah kami untuk mengikuti jalan-Mu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.